Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari tim Adi Raja Saja Vekwara dari Politeknik Pekerjaan Umum. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Yohanes Aditri Dominika Pratama. Sebelah kanan saya Gabrielia Natasha. Sebelah kiri saya Lili Nur Ramdhani. Kami akan menampilkan hasil karya kami, yaitu Inertia Bridge, Innovation Bridge for Indonesia. Jembatan adalah prasarana lalu lintas yang berfungsi untuk menghubungkan sesuatu yang terputus oleh suatu rintangan yang ada di bawahnya. Rintangan di sini antara lain seperti sungai, danau, laut, maupun bangunan yang ada di bawahnya. Kemudian ke pokok perencanaan, yang pertama ada kekuatan dan stabilitas struktur. Yang dimaksud di sini adalah kekuatan dari struktur tersebut menahan beban dan kestabilannya. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan dan keamanan. Desain yang direncanakan diusahakan untuk diminimalkan terjadinya retakan, lendutan, goyangan, sehingga dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman ketika digunakan. Yang ketiga adalah kemudahan. Kemudahan di sini adalah kemudahan dalam pelaksanaannya nanti di lapangan. Kemudian ada segi ekonomis. Segi ekonomis kita mulai dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun nanti pada saat preservasi atau pemeliharaan. Kemudian ada keawetan. Desain yang direncanakan kita harus sesuai dengan umur rencana yang ada standar di Indonesia, yaitu 50 tahun. Kemudian dari segi estetika, selain dari segi struktural, kita juga harus memperhatikan segi arsitekturalnya. Jembatan yang kita rancang harus menyatu dengan alam sehingga menjadi enak untuk dipandang dan bisa menjadi ikon di daerah tersebut. Dan yang terakhir, mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan keselamatan. Untuk aspek lingkungan sendiri, karena di sini kita menggunakan baja prefabrikasi sehingga kita dapat meminimalkan kerusakan lingkungan yang terjadi. Dan untuk dari segi sosial, kita harapkan dari pembangunan jembatan ini kita dapat membantu roda perekonomian yang ada di daerah tersebut. Dan dari segi keselamatan, di sini adalah keselamatan dari penggunanya nanti. Kemudian pemilihan tipe jembatan, di sini ada gambar. Pemilihan tipe jembatan didasarkan kepada benang efektif dan telah ditentukan dari ternya. Untuk bentang efektifnya adalah 100 meter. Dan kita dapat menggunakan dua pilihan di sini, yaitu box free cantilever dan rangka baja. Di mana kita menggunakan rangka baja ini telah sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Apa sih jembatan rangka itu? Jembatan rangka atau truss bridge adalah struktur konstruksi jembatan yang tersusun dari rangka-rangka yang diletakkan pada satu bidang dan dihubungkan dengan sendi pada setiap titik hubungnya. Kemudian ada distribusi pembebanan pada jembatan rangka baja sendiri, yaitu dimulai dari beban dari dek, kemudian disalurkan ke balok panjang atau stringer sebagai beban terdistribusi, kemudian disalurkan kembali ke balok pendek atau cross girder sebagai beban terpusat, dan disalurkan kembali ke masing-masing titik buhul atau join sebagai beban terpusat. Dan beban tersebut ditransferkan oleh balok bawah atau bottom chord ke perletakan dan struktur bawah, yaitu abutmen atau pilarnya. Sebelum kita meninjau jembatan rangka lebih jauh, kita akan meninjau dari segi materialnya. Definisi baja sendiri adalah panduan ferrous atau logam berbahan dasar besi dengan kadar unsur karbon 0,008 hingga 2% dengan sedikit tambahan unsur-unsur paduan lain seperti mangan, silikon, vanadium, krom, wolfram, titanium, dan lain-lain. Di sini baja sendiri memiliki sifat unggul, yaitu tangguh, ulet, keras, kemampuan untuk bilas, mampu melakukan pengerasan. Di sini dalam arti ketika pada saat dibentuk dan baja tersebut memiliki suhu yang tinggi, dia akan melemah. Tapi ketika dia pada suhu normal, dia akan dapat mengeras. Kemudian ada tahan aus dan tahan peluru. Pemilihan material baja sendiri di sini sudah tepat karena baja memiliki aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek safety. Baja dapat menjadi lunak dan melebur ketika terekspos temperatur tinggi, namun penambahan proteksi pasif seperti fireproofing dapat meningkatkan ketahanan temperatur tinggi yang lebih baik. Kemudian dari segi biaya, konstruksi dengan struktur baja lebih murah, cepat, dan efektif dibandingkan beton. Karena di sini kita menggunakan prefabrikasi, kita mendapatkan baja yang ukurannya presisi. Kemudian baja lebih dipilih pada rangka konstruksi, yaitu sekitar penggunaan 73% bangunan multi lantai atau bertingkat. Karena selain pada jembatan, kita juga menggunakan rangka baja ini pada konstruksi bangunan gedung. Kemudian dari ketersediaan material,
Produksi baja saat ini oversupply, sehingga ketersediaannya berlebih dan harganya akan menjadi lebih murah tentunya. Kemudian dari segi desain, baja memiliki rasio tertinggi untuk kekuatan terhadap berat dari setiap bahan konstruksi. Selain itu, dari segi desain, kita dapat melakukan kustomisasi, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan perencanaan yang telah kita buat. Dan yang terakhir dari aspek lingkungan, baja dapat didaur ulang karena baja scrap atau yang berasal dari potongan-potongan tersebut dapat didaur ulang kembali sehingga menjadi baja yang dapat digunakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kembali lagi kepada jembatan rangka, bahwa jembatan rangka memiliki tipe-tipe masing-masing, yaitu terlihat pada tampilan layar berikut. Dari berbagai jenis tipe jembatan rangka, kami memilih 3 model untuk sebagai model pertama kami, yaitu yang pertama adalah Warren Truss, yang kedua adalah Baltimore Truss, yang ketiga adalah Parker Truss. Setelah melakukan percobaan dan pengecekan, antara 3 model tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk model pertama yaitu Warren Truss memiliki kelebihan yaitu lazim atau umum digunakan, namun bentuk yang monoton dan kurang artistik. Yang kedua adalah Baltimore Truss. Kelebihannya adalah bentuknya yang artistik, namun penggunaan material yang cukup boros terlihat pada model tersebut. Yang ketiga adalah Parker Truss, memiliki kelebihan yang artistik dan bentuk yang paling optimum di antara yang lain. Namun untuk kekurangannya adalah fabrikasi panjang bentang harus dikostumisasi sesuai perencanaan. Dari ketiga model tersebut, kami memutuskan untuk memilih model ketiga yaitu Parker Truss yang memiliki panjang bentang 100 meter yang dibagi menjadi 20 segmen. Tiap segmen 5 meter, tinggi jembatan 9 meter, dan lebar jembatan 8 meter. Model Parker Truss sendiri merupakan dari perwujudan dari kontra atau kebalikan bidang momen akibat beban merata pada struktur 2 tumpuan. Selain itu, Parker Truss sendiri memenuhi unsur estetika bangunan jembatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu setelah kami memilih Parker Truss sebagai model pertama kami melakukan pengujian, yaitu dengan pengujian struktur. Dan pada model 3 dimensi kami menemukan bahwa tinggi dari titik buhul pertama dan kedua di sini tidak memenuhi ruang bebas untuk lalu lintas kendaraan. Lalu kami memodifikasi model kami kembali dengan cara melepas top bracing atau pengaku atas di atasnya. Dan kami menemukan bahwa momen yang tadinya ada di tengah di sebelah sini akan beralih ke pinggir dan akan menyebabkan pemborosan, dan terpaksa kami memodifikasinya lagi. Dan hasil modifikasi ini yang kami ajukan pada proposal. Lalu untuk pembebanan model kami menggunakan profil rangka menggunakan baja WF yaitu white flank sesuai dengan standar profil AISC, dan beban yang digunakan adalah beban sendiri atau dead load yang dihitung oleh SAP 2000. Lalu beban hidup berupa beban titik 60 ton pada tengah bentang dan tengah lebar jembatan. Kami juga menggunakan kombinasi beban, yaitu kombinasi beban 1 yaitu 1 DL dan 1 LL, dan kombinasi 2 yaitu 1,2 DL dan 1,6 DL. Lalu kami melakukan analisis rendutan maksimal akibat beban hidup sebesar 60 ton yaitu 2,66 cm, dan ini sudah masuk dalam ketentuan umum rendutan izin yaitu L/800 dan nilainya adalah 12,5. Kami masih masuk di 12,5 itu. Lalu kami melakukan analisis lagi yaitu akibat kombinasi beban 1 DL dan 1 LL sebesar 17,44. Nah, untuk mengantisipasi rendutan ini kami melakukan pre-chambering atau diagram lawan lendut. Nanti pada pelaksanaannya pada bottom chord akan didesain sedemikian rupa agar melawan lendutan dari beban-beban yang akan diaplikasikan pada jembatan kami. Lalu ada capacity ratio atau kekuatan jembatan itu sendiri. Bisa dilihat di tabel ini capacity ratio-nya masih di bawah 1 untuk kombinasi beban 1 dan kombinasi 2. Lalu untuk desain sambungan baut, kami menggunakan baut struktur biasa dengan mutu 4,6 dengan properti seperti pada tampilan ini. Lalu dengan baut mutu tinggi dengan properti seperti pada tampilan ini.
Lalu untuk desain sambungan baut dan konfigurasinya, kami menggunakan gaya aksial sebagai acuan untuk perhitungan kami. Jadi dari gaya aksial yang dihasilkan, kami dapat menentukan kebutuhan baut dan konfigurasinya seperti tergambar. Contohnya ini ada batang atas atau top chord, dan ini ada 36 buah. Kami memasang 36 buah baut M24 atau baut mutu tinggi. Lalu kesimpulannya, kami menggunakan banyak variasi profil yang disesuaikan dengan gaya dalam pada struktur kami. Jadi akan menghemat dari material itu sendiri. Jika jembatan kami akan diimplementasikan pada struktur yang sebenarnya, kami memiliki saran. Apabila nanti desain jembatan kami dilakukan, perlu dioptimasi kembali terhadap profil langkah dan sistem sambungan yang disesuaikan berdasarkan peraturan pembebanan jembatan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih, sekian dari kami. Kami sangat mengapresiasi saran dan masukan dari Dewan Juri sekalian. Terima kasih.